kami sudah menulis buku yaitu Asuhan Perawatan HIV, dan yang terbaru adalah tentang panduan pedoman penanganan COVID ya, yang terbaru. Kemudian ada beberapa yang masuk di jurnal Scopus juga di COVID ya. Nanti mungkin ada bisa melihat beberapa tulisan yang ada di saya. Nah ini puisinya pertama begini ya, katanya berjauhan seperti ini bukan keinginanku, tapi menjadi takdirku. Ya. Menjadi tegar bukan pilihanku, tapi menjadi salah satu jalan melawan pandemi COVID yang semakin mengebuk. Itu mungkin awal. Baik Bapak Ibu, ada 5 hal yang ingin sampaikan pada hari ini, ya, mulai pengantar sampai nanti adalah strategi untuk memodulasi respon imun seperti apa. Saya mereview bagaimana kasus COVID per hari ini, tanggal 6, ya. Hari ini hari cantik Pak Sabinus, Pak Simon. Nah, nomornya kembar semua, 6, 6, 20, 20 ya, 66 gitu ya. Nah, yang ada di dunia adalah 6 juta sekian, tapi dunia kelihatannya sudah mulai turun ya. Nah, di Indonesia tadi mohon maaf Pak Willy kalau saya salah, tadi ini update yang terbaru di Satgas Covid di Jakarta, di NTT itu sekitar 703 yang tertulis itu yang konfirmasi. Nah, di Indonesia ada 29.000, Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini yang mengerikan di Jawa Timur Bapak Ibu, itu sudah mendekati 5.000. Di Surabaya sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat mendekati 3.000. Jadi ini yang paling banyak didominasi oleh di Surabaya ya, karena terlalu bonek ini Pak Willy ini. Jadi bonek ini jadi masalah ini. Nah ini trennya mungkin akan terus meningkat ya. Jadi inilah kasus yang kita waspadai. Nah dengan adanya PSBB dilonggarkan dan kita masuk pada era new normal, ini yang juga akan terjadi pelonjakan-pelonjakan ya. Pertanyaannya adalah perawat menyerah atau tetap berkiprah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin detail yang saya tulis di Jawa Pos, nanti lamanya di sini adalah tanggal 19 Mei adalah di opini Jawa Pos, saya menulis tentang perawat menyerah atau terus berkiprah. Nah, itu mungkin nanti beberapa bisa dilihat di sana. Nah, inilah beberapa potret yang kita lihat bagaimana kelelahan yang ada, yang terjadi di perawatan ya. Saya sengaja memaparkan ini. Kondisi seperti ini sangat tidak baik untuk modulasi respon imun gitu ya. Bagaimana seluruh dunia sedang berjuang ya, sedang berduka dan luar biasa yang kita lihat di sini. Ini yang paling penting, bagaimana kami berikan jasa kami, jangan tolak jasad kami. Ini yang terjadi karena terjadinya stigmatisasi, diskriminasi, itu juga akan menurunkan dari sistem kekebalan juga. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, saya tadi mohon maaf, ini beberapa hal yang sebenarnya kita harus masuk di sana, bagaimana kita memberikan APD dan seterusnya itu menjadi catatan. Tadi Pak Willy juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang sama. Perlu saya laporkan Pak Willy di Jawa Timur ini untuk perawat ini ya. Perawat itu sudah 101 Pak Willy per hari ini. Yang meninggal ada 4 ya. Dan yang belum sembuh-sembuh ada 2 sampai 3. Jadi sebenarnya 98% sembuh. Dan alhamdulillah hampir sehari atau 2 hari sekali kami selalu bisa tampil di TV, Pak. Ya, tampil di TV untuk memberikan advokasi, untuk memberikan sosialisasi, mulai dari TV lokal maupun nasional. Jadi ini beberapa yang kita lakukan memang. Karena disitulah sebenarnya kita perlu. Nah, new normal di dalam pandemi COVID adalah sebuah adaptasi gaya baru, hidup baru, yang diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Karena apa? Karena pandemi ini tidak bisa hilang begitu saja, sedangkan kehidupan kita terus berjalan. Itu menjadi garis bawah yang dimaksudkan kita bagaimana kata berdamai dan lain sebagainya. Tidak usah kita persoalkan, yang penting ini akan berjalan, kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita harus melakukan itu. Inilah yang terjadi di era VUCA, ya, era sekarang ini namanya era VUCA. VUCA ini yang sebetulnya adalah volatility. Volatility itu apa? Perubahan yang terjadi begitu cepat. Jadi Bapak Ibu kalau tidak update hari ini apapun, kita akan ketinggalan. Ya, ini yang menjadi catatan kita. Yang kedua adalah ketidakpastian. Kita nggak tahu kapan ini COVID ini akan terus berjalan, ya. Apakah akan berhenti dan seterusnya. Semuanya serba tidak pasti. Nah, yang ketiga adalah complexity. Jadi kompleksitas akibat globalisasi dan banjir informasi.
Nah, yang paling akhir tadi disinggung Pak Ketua DPW, perbedaan perspektif sudut pandang yang kita kadang punya ide, pendapat yang berbeda. Karena memang interpretasi kita berbeda-beda. Itu yang mungkin menjadi catatan kita di era VUCA ini. Nah, tapi kita yakin Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, dan Tuhan tidak menjanjikan bunga itu mekar tanpa layu, tetapi Tuhan akan selalu mengabulkan kepada umatnya atau perawat yang ingin terus maju. Jadi yakinlah kalau kita terus maju, kita akan bisa mendapatkan itu. Nah, ini kriteria kapan new normal itu dijalankan. Ada 6 kriteria ini. Tapi di keperawatan, coba kami implementasikan Pak Willy di Jawa Timur, ada 5 catatan kami yang menjadi prioritas. Pertama adalah bagaimana new normal dijalankan kalau kita mampu melakukan pencegahan penularan. Apa syaratnya? Melakukan pemeriksaan massal. Itu. Dan kita mengadvokasi khususnya perawat harus dilaksanakan. Rapid test maupun PCR secara periodik, kalau zona merah itu setiap 10 hari sekali. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam protokol kesehatan. Percuma kita mengadakan ini, tapi kalau masyarakat sendiri tidak melakukan protokol kesehatan, termasuk kita sendiri. Ya ini harus hati-hati dan kejujuran. Nah yang ketiga adalah perbaikan sistem kesehatan. Jadi sistem kesehatan yang baik itu adanya data-data yang baik, epidemiologi yang baik, adanya tracing yang baik, adanya suatu tindak lanjut yang nantinya kita gunakan ya supaya langkah-langkah ini menjadi nyata. Nah, yang keempat adalah edukasi. Pada hari ini kita melakukan webinar adalah bagaimana kita melalui pemberdayaan perawat, terutama di daerah-daerah untuk peran promotif preventif. Supaya nanti tidak menjadi termasuk fungsi tracing juga penting. Nah, yang kelima ini penting adalah advokasi. Kami kemarin dibawahi beberapa TV tentang insentif misalnya. Apakah insentif yang ditekankan sudah atau belum? Di Jawa Timur hanya 10% yang sudah terbayarkan. Yang lainnya belum. Ya, ini juga menjadi catatan. Pelayanan terbaik, terutama penyediaan nutrisi, ya, tempat, vitamin, pengaturan beban kerja, ya, kebutuhan rasionya. Ya, nanti Pak Didin menyampaikan tentang itu dari APMI. Dan juga yang penting lagi adalah kita harus melawan terjadinya stigmatisasi perawat atau tenaga kesehatan. Yang tadi kita lihat. Ya, ini mungkin di era new normal ini berbarengan dengan program 6 WHO tadi. Nah, inilah yang menurut saya menjadi catatan kita. Yang harus kita lakukan bentuk realnya seperti apa nanti. Termasuk kita advokasi ini, termasuk sistem ini kita melakukan donasi tadi. Pak Willy juga sudah mengatakan ada suatu donasi yang kita berikan. Nah, kita lihat di dalam yang kedua, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini untuk refresh saja ya. Kita sederhana sudah menerapkan istilah new itu ya. Ada new era ya. Kalau sandal itu namanya new era ya. Kalau minum susu namanya nyusu dan seterusnya itu guyonannya ya. Baik. Konsep umum COVID ya. Kalau kita lihat 19, kita lihat coronavirus ya adalah virus RNA ya. Jadi kalau kita ada DNA, ada RNA berukuran 120 pada manusia menyebabkan penyakit saluran pernapasan mulai dari flu biasanya hingga penyakit yang serius. Ya. Kemudian karakteristik corona memiliki kapsul, partikel dan seperti ini. Jadi gambarnya berbeda kalau kita lihat dengan HIV dan ini lebih menarik ya kayaknya gambarnya daripada ini. Nah, kalau kita melihat corona ini sebenarnya adalah SARS-CoV-2 ya. SARS ini adalah Pak Willy mungkin waktu kuliah pernah saya beri singkatan apa ini Pak Willy? SARS itu ya. SARS itu yang ditakuti para ibu-ibu Pak Willy. Karena SARS itu adalah suami Anda risiko selingkuh gitu ya. Baik, jadi sebenarnya ini Pak Sabinus ketawa ini. Ya. SARS-CoV-2 ini adalah menginfeksi sel-sel pada saluran napas dan melapisi alveoli. Ini yang menjadi catatan kita ya. Jadi jenis daripada corona adalah SARS ini. Nah, ARDS, kita tahu ARDS merupakan penyebab utama daripada kematian akibat badai sitokain, interleukin, interferon gamma, dan seterusnya itu badai sitokain. Yaitu respon inflamasi sistemik yang tidak terkontrol akibat pelepasan sitokin, proinflamasi dalam jumlah yang berlebih. Jadi virus ini luar biasa, ya. Yang di situ kita ada kata-kata APC ya, jadi mulai masuk,
Kemudian setelah masuk ada namanya APC. APC itu antigen presenting cell. Jadi setiap ada yang masuk itu kita mesti ada sinyal-sinyal itu seperti apa. Kemudian ada CTL ya. Jadi ini yang akan melawan, termasuk ada T helper ya, ini yang proses di dalamnya. Nah, setelah T helper nanti ada sitokain dan lain sebagainya, itu yang mengatur. Nah, ini terjadi suatu badai sitokain istilah kita ya. Nah, dibagi menjadi klasifikasinya kita sudah familiar, kasus terkonfirmasi juga seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan untuk edukasi pada teman-teman atau masyarakat ya, itu adalah kontak erat. Jadi seseorang melakukan kontak ya, berada dalam ruangan. Jadi nanti kalau satu ruangan ada kena dalam 1 semester dan mungkin 2 hari yang lalu kita baru ketemu, misalnya saya ketemu Pak Pius ya, baru Mbak Teli gitu ya. Maka itu kita harus melakukan suatu isolasi. Kenapa? Karena itu disebut dengan PDP. Dalam sebelum itu adalah kasus timbul gejala hingga 14 hari. Nah, ini menjadi catatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah di swab, pernah diserapit ya, saya rasa saya mencoba untuk merasakan itu, bagaimana sakit di swab untuk apa? Memang disitulah virus itu menempel ya di bagian dinding-dinding di hidung, kemudian di tenggorokan dan lain sebagainya itu. Itu 2 itu. Nah, kategori surveillance saya rasa juga sama ya, pelaku perjalanan. Makanya sekarang ini kami tidak bisa pergi keluar kota kemana-mana ini ya, karena itu tadi. Tapi juga menjadi perhatian kita dengan bandara dibuka, itu juga menjadi catatan. ODP ya, dan seterusnya. Nah, klasifikasi ini perlu kita ketahui Bapak Ibu. Jadi infeksi tanpa gejala 30%, kita lihat kategorinya ini. Ringan, sedang itu ada 55%, berat 10%, kritis 5%. Nah, ini semuanya bisa menularkan Bapak Ibu ya kalau kita lihat. Jadi kalau berat misalnya tanpa gejala klinis berat, ini OTG tadi yang kita lihat, perawatan di ruang isolasi terbentuk imunitas. Nah, ini juga nanti akan sembuh atau tidak. Masa inkubasi dilaporkan rata-rata 5-2 hari setelah infeksi, tapi variasinya bisa sampai 14 hari. Sebenarnya itu yang menjadi data yang kita lakukan. Nah, bagaimana penyebaran virus? Kalau teman-teman tahu di dalam SARS-CoV-2 itu dari manusia menjadi sumber infeksi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Dan bukan hanya ke manusia, ke barang dan sebagainya, saya rasa semuanya juga bisa. Termasuk penyebaran SARS ya, keluar saat batuk bersin. Jadi kalau kita batuk bersin, Bapak Ibu lihat itu 6 kaki feet atau 2 meter itu bisa kena kita ya. Jadi itu seperti itu. Makanya penggunaan APD terutama masker ini menjadi penting. Nah, kemudian bertahan di aerosol termasuk di benda-benda itu yang menjadi catatan kita. Ini yang ada beberapa yang harus kita lihat itu. Nah, manifestasi klinik saya rasa ini kalau terjadi ini nanti harus kita pelajari, kita sebagai perawat ada simptom sistemik, ada respiratory disorder. Di dalam sistemik yang selama ini misalnya orang hanya melihat suhunya. Kita masuk ke mall, suhu ya, belum tentu juga kadang nggak ada gejala, batuk ya, pusing ya, kepala dan seterusnya itu. Kemudian ada lalu sudah biasanya ada bersin ya, mungkin sakit tenggorokan dan seterusnya. Nah, inilah yang mungkin juga harus kita lihat, terutama pada pasien-pasien yang rentan, terutama berusia 70 tahun. Sekarang di Kementerian Menpan RB, usia di atas 45 tahun yang itu juga rentan ya, 45 ya. Jadi kita ini mungkin sudah nggak boleh masuk kantor katanya gitu ya. Nah, bagaimana itu tentang bagaimana virus itu? Ya, kita masuk di dalam human immune system. Kita lihat di dalam imun sistem itu adalah the immune system itu adalah mempertahankan terjadinya suatu homeostasis ya, terjadinya suatu ini. The fungsinya yang kalau kita melihat di sini, fungsi daripada ini adalah mempengaruhi ya, yang dipengaruhi banyak faktor ini. Saya rasa ini juga sudah bisa kita baca ya apa yang terjadi di situ. Nah, berikutnya kalau kita belajar di dalam respon kita di dalam imunitas ya, ada namanya innate immune system, ada adaptive immune system. Nah, di dalam innate ada mast cell dan seterusnya yang secara garis besar. Ya, ada NK cell, ada natural killing cell, makrofag dan seterusnya. Nah, kemudian ada humoral atau seluler yang di atas, ini humoral. Respon disebut dengan adaptive immune response. Ya, disitulah tadi yang kita katakan mulai ada sistem kekebalan T helper
yang juga ada sitokain di sini, interferon gamma, interleukin ya. Ini adalah alat komunikasi antar sel yang nantinya bisa ya, sehingga fungsinya misalnya T ini adalah mengaktifasi sel, kemudian dan seterusnya ini. Nah, terjadinya suatu persoalan-persoalan tadi misalnya masalah-masalah tadi adalah karena terjadinya badai sitokin yang terjadi pada area-area ini ya, terutama di interleukin, di interferon gamma dan seterusnya, NK sel ya, CTL dan seterusnya itu. Nah, ini beberapa bagaimana misalnya interleukin ya, di situ ada prevent adverse, ada immunoactivation dan immunotoleransi. Ya, ini beberapa yang kita lihat bisa. Nah, coba kita melihat kalau di dalam sistem imun dengan pendekatan PNI atau psikoneuroimunologi, kita di otak sini, ada di sini, kemudian dari otak akan keluar di sini jalur namanya HPA. Ya, di HPA dan ada hipotalamus, pituitari, adrenal. Nah, kemudian di sini ada neuroendokrin ya, di sini adalah neuronya, di situ ada HPA tadi, yang mungkin prosesnya akan seperti ini. Nah, yang terakhir sini kalau misalnya hipotalamus pituitari adrenal ya, misalnya di adrenal meluarkan korteks ya, keluar kortisol, kemudian akan berproses bagaimana pengaruhnya pada sistem kekebalan. Misalnya di sel, T-sel. T-sel ini tadi ada T helper 1, ada T helper 2, ada T helper 8 dan seterusnya yang memproduksi misalnya ada CD4. Yang di situ nanti akan juga menggerakkan ada sitokain ya, interleukin dan seterusnya itu. Nah, ini mekanisme kalau kita lihat dari alur psikoneuroimunologi bagaimana yang kita sebut dengan stress perception ya di otak, kemudian ada respon di dalam tubuh, maka akan terjadi proses ini. Yang berikutnya adalah kita lihat bagaimana dengan SARS-CoV ini atau penyebab COVID ini. Jadi kalau kita melihat di dalam SARS-CoV ini, yang kita lihat ya di bagian-bagiannya kita perhatikan di sini ada spike ya, di sini yang kita lihat itu ada envelope-nya ya. Jadi envelope ini makanya kita cuci pakai sabun karena di situ envelope-nya itu lemak. Sehingga itu yang disarankan. Kenapa kita harus pakai sabun? Karena di situ mengandung lemak. Sehingga itu bisa terjadi netralisir dan kematian itu. Ya, ini makanya envelope, di envelope-nya ada itu. Nah, ada beberapa misalnya di suhu yang panas. Suhu berapa? 40-50 derajat dia akan mati. Nah, makanya kita perlu berjemur, mungkin ada, jadi kita tidak boleh menggunakan misalnya mobil yang terus-menerus, di ruangan yang terus dingin, makanan di AC, makanya dianjurkan yang hangat ya dan seterusnya. Itu sebenarnya itu. Ya, karena adanya beberapa ciri khas karakteristik daripada SARS-CoV tadi, SARS-CoV-2 itu ya, penyebab HIV. Sehingga dulu waktu kita awal-awal ada namanya SARS dulu yang tadi saya guyonan itu, SARS-CoV dulu. Ya, ini sekarang ada SARS-CoV-2. Kalau kita lihat nanti di dalam biomolekuler akan ada bagaimana perbedaan-perbedaan yang nampak di situ. Nah, bagaimana respon imun pada COVID-19? Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana ini droplet terjadi ya. Jadi bukan airborne tapi juga droplet yang terjadi, makanya kita pakai masker dan seterusnya. Coronavirus infect lung cell. Jadi dari situ akan menginfeksi paru-paru. Imun sel termasuk di sini makrofag dan seterusnya, yang tadi kita belajar tentang imun yang kita namakan dengan seluler ya. Jadi ada makrofag dan lain sebagainya nanti. Produce cytokine ya. Nah, produce cytokine part of the body. Jadi kalau HIV kita lihat yang masuk, dia masuk di DNA, jadi seolah-olah ini punyanya HIV begitu. Jadi kita sulit mengenali. Ini sama seperti itu. Nah, yang ketiga ini penting. Cytokine ya, cytokine attract more immune cell ya, mohon maaf. Jadi akan mengattract immune cell misalnya pada sel darah putih ya, kemudian yang akan memproduksi sitokain yang berlebihan. Makanya kita namakan badai sitokain. Which then produce more cytokine creating cycle inflammation yang berdampak pada infeksi. Itu ceritanya yang terjadi sehingga terjadinya infeksi pada paru-paru seperti itu. Nah, yang keempat, terjadi damage occur the formation of the fibrin dan seterusnya pada tisu ini. Nah, terus akhirnya weakening ya, blood vessel, low fluid to sleep dan seterusnya, akhirnya terjadi proses gangguan cairan dan lain sebagainya. Saya rasa ini mekanisme yang secara umum bagaimana respon
imun yang terjadi, kita tadi mulai dari seluler, humoral, itu yang harus kita baca. Nah, di sana kalau kita tadi awal ada spike, S spike, kemudian di sini ada reseptor. Jadi di dalam tubuh termasuk nanti di virus ada reseptor namanya AC2R ya. AC2R ini kemudian di situ akan terjadi suatu proses yang ada di dalam sini. Ya, kita lihat yang sebelah kanan ini dari spike ini ya, kemudian di sini ada SARS-CoV entry ya, tadi masuk. Kemudian di sini ada fusi, jadi masuk di fusi di dalam RNA itu ya. Terus sama hampir sebenarnya kerjanya dengan HIV kalau kita lihat. Ya. Jadi terjadi fusi, kemudian terjadi suatu oh, pengembangan terus. Jadi kalau di HIV itu 1 cc darah itu ada sekitar 55.000 kopi daripada HIV misalnya. Ini nanti juga akan terjadinya pengembangan yang luar biasa seperti itu. Ya, ada transkripsi ya, tadi Bapak Ibu lihat, ini transkripsi ya, kemudian ada replikasi, sama cara kerjanya nanti. Dan inilah yang akan terjadi suatu budding. Budding ini akhirnya teman. Jadi antara DNA RNA kita nggak tahu itu sudah menjadi teman. Nah, inilah yang mungkin sistem kekebalan yang menyulitkan bagaimana perlawanan daripada imun itu yang terjadi nanti. Nah, respon badai sitokain yang tadi saya katakan, badai sitokain terjadi ketika sistem respon imun keluar dari kendali yang berlebihan tadi dan melemahkan semuanya. Hal ini ditandai dengan sel-sel imun sitokain berlebihan dan hiperaktif. Jadi sitokain tadi kita lihat di sini ada SARS-CoV-2, kemudian ada di makrofag dan seterusnya, kemudian ada antipati T cell dan juga mulai interleukin ya, terutama di sini interleukin daripada G6 ya. Ya, ini beberapa proses yang akan terjadi yang terus-menerus berlebihan sehingga berdampak pada proses inflamasi, hiperaktif, dan berdampak itu. Nah, dampak COVID, kalau kita lihat secara kita didiagnosis perawatan, misalnya, di sini mulai aspek psikologis, ada di sana, ada endokrin, terutama di kortisol, neurologis, sel-sel lainnya, imunologis, yang tadi kita lihat, hari ini kita bicara tentang badai sitokain, ya, yang mungkin menjadi catatan kita seperti apa fungsi ini. Nah, kalau human immunity response to corona, dari respon tubuh tadi kita lihat bagaimana tahapan-tahapan ini, ya, yang kita lihat masuknya, kemudian bagaimana dia entry, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi, respon to corona, yang tadi ada namanya innate response, kemudian ada adaptive response, yang tadi jadi kita tes tubuh, kita lihat di sini, jadi terjadi suatu proses ya. CX itu adalah yang kita sebut dengan reseptor-reseptor yang ada itu. CE ya, CCR7, ada CXCL dan seterusnya itu. Dan di sini innate immunity yang acute infection, Bapak Ibu lihat ada TNF ya, alpha. Jadi tumor necrosis factor yang berfungsi di situ di dalam proses misalnya melawan tumor. Ada interleukin ya, termasuk fungsinya di sana interferon gamma dan seterusnya ya. Jadi inilah sitokain ini yang membawa parah ya kondisi daripada tubuh itu. Nah, mekanisme pertahanan tubuh terhadap virus corona, kalau kita melihat dari ini ada istilah kita ada ekstraseluler, ada intraseluler. Ya, yang tadi juga bagaimana perjalanan ini kita lihat yang semuanya ya. Jadi nanti kita perhatikan di sini yang akhirnya berdampak ya pada sistem kekebalan yang ada di sini. Jadi mulai dari T helper tadi menghasilkan interleukin 1, 6, 8, 21 dan seterusnya ya, makrofag dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin nanti rantai yang luar biasa. Nah, pola infeksi dan metode pemeriksaan yang tadi sudah kita lihat, infeksi virus itu masuk sel ya. Jadi kalau kita di sini adalah ambil alih reproduksi virus baru masuk sel, materi jenis kemudian antigen, kemudian antibodi ya, sembuh kekebalan. Nah, ini yang jadi proses yang ada. Juga ada beberapa proses yang kita lihat seperti ini. Nah, kita perlu yang kita sebut dengan imunomodulator ya, stimulut atau both specific non specific ya in response ya. Jadi ada ajuvan yang kita mungkin nanti mengharapkan adanya vaksin ya. Sehingga seperti TB, seperti difteri itu kan kita menjadi terbiasa. Karena kalau Bapak Ibu lihat sejarah setiap 100 tahun ya, tadi ada tahun ini 2020 ya, kemudian 1920, kemudian di tahun 1820 itu terjadi terus seperti ini ya, sehingga nanti akan terjadi
herd immunity yang tadi saya katakan, ya. Kemudian berikutnya di sini imunomodulator juga kita bisa melihat bagaimana adjuvan dan seterusnya itu bisa berfungsi. Nah, vaksin yang kita lihat, vaksin itu apa? Sampai sekarang belum kita temukan. Ya, isunya adanya suatu herd immunity. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca di Italia, ya, 2 hari yang lalu di surat kabar di Italia dikatakan infeksi virus tidak bisa menginfeksi lagi orang-orang di Italia, ya. Jadi tidak ada lagi nol. Dan itu terjadi yang kita namakan dengan herd immunity, ya. Tapi ini membahayakan karena kalau kita lihat yang pertama meninggal banyak itu di Amerika, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kalau nggak salah di Italia, kemudian di Spanyol, ya. Beberapa itu yang kita lihat tren yang luar biasa. Nah, tapi kita tidak berharap herd immunity itu karena itu akan membahayakan kalau kita membiarkan virus ini dan akhirnya menjadi dampak ini. Nah, ini herd immunity yang jangan dilakukan saya katakan. Ya, jadi prosesnya kita lihat seperti ini, ya. Sehingga nanti akan terjadi herd immunity aja membiarkan orang tertular sesuai mendapatkan kekebalan virus. Jika tertular pada akhirnya orang bertahan terinfeksi dan jika bertahan maka menjadi kebal sendirinya. Itu salah satu juga beberapa proses dalam imunitas itu. Nah, di dalam herd community ada dampak negatif akan kehilangan penduduk yang lebih banyak. Mudah-mudahan kita tidak menjalani hal menyebabkan mudah-mudahan dengan adanya new normal ini takut saya karena kita kedisiplinan di dalam protokol kesehatan yang kurang, saya takut adanya herd immunity ini. Ya, menyebabkan kematian massal akan super kewalahan. Ya, ini mungkin mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, tapi dampak positif memang pandemi akan cepat berakhir, situasi melahirkan terbentuknya individu. Coba Bapak, Ibu nanti baca di koran di Italia yang sudah terjadi seperti itu ya. Jadi penularan sudah zero ya, tidak ada karena terjadinya herd immunity. Nah, ini herd immunity itu ada 5 langkah yang terjadi ya. Herd immunity terusnya, kemudian vaksin dan seterusnya, kemudian intermittent sampai di immunity survivor ya. Itu mungkin di dalam tahapan-tahapan. Nah, kita fokus di sini peran perawat. Nah, Bapak Ibu nanti coba membaca juga di Jawa Pos, saya menulis tentang dilema peran perawat saat pandemi. Ya, itu lamannya susah tulis di sana, bisa dilihat nanti dilihat. Nah, tadi Pak Ketua DPW menyampaikan tentang Florence Nightingale ya. Ya, saya doakan Pak Ketua DPW cepat lulus ya, sudah ber2 tahun Pak ya, pilih ya. Lihat S3-nya ya. Semoga Prof. Nah, ini kita lihat menyebutkan Florence Nightingale adalah 18 ya, tahun pada abad 18. Kita sudah abad 2020 ya. Ya, 18, 19, 20 yang kita bangun sekarang adalah ketulusan ini. Ketulusan perawat ini ya. Sehingga ketulusan ini menjadi catatan kita bagaimana sifat altruistik kita. Mudah-mudahan perawat ini kalau guru itu ada namanya pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang guru sudah ada jasanya ya, jasa remunerasi ya. Mudah-mudahan perawat ini bukan hanya waktu musibah, sehingga kita menyebut perawat ini pahlawan tanpa tanda terima ya. Mungkin ya pas-pasan yang nggak ada tambahan. Baik. Nah, bertahan di masa herd immunity, harapannya kita kalau bicara pada new normal, perhatian besar adalah perubahan gaya hidup. Ini yang perlu kita sampaikan, teman-teman. Gaya hidup kita harus berubah. Kebersihan, membiasakan olahraga. Nah, Bapak Ibu kalau lihat olahraganya Pak Sabinus apa tiap hari? Nah, itu. Berusaha tiap hari itu pagi sore Pak Sabinus. Kalau pagi itu saya 3:30 itu treadmill 30 menit. Itu wajib. Karena nggak bisa renang lagi sudah. Nggak bisa badminton, tenis gitu ya. Kemudian kalau sore sebelum maghrib itu saya 30 menit itu saya paksakan, itu pasti saya lakukan gitu Pak Willy, untuk menjaga ya, supaya proses ini. Nah, ini tolong konsumsi makanan juga begitu ya, sudah saatnya seusia kita nggak usah banyak makan nasi ya, dan seterusnya, tapi yang vitamin ya, hidup sehat ya, pemakaian masker dan seterusnya ini yang saya rasa harus kita tanamkan. Percuma kita menjaga kekebalan, tapi kalau kita tidak memperbaiki perubahan gaya hidup. Nah, nursing ya, bagaimana meningkatkan role, how to increase immunity for community. Nah, ini kita lihat, boost your immunity, can you boost your immune system to fight COVID? Ada 5 dalam how to increase immunity for fight COVID. Yang salah satunya di situ adalah mindfulness.
Nah, ini yang kita singgung dalam pendekatan di keperawatan. Nutrisi saya rasa juga bisa, ya. Exercise, sleep tadi yang saya katakan, ya. Jadi ada 5 besar ini. Nah, ini model yang saya tawarkan Bapak Ibu, dan ini sudah saya lakukan penelitian waktu di S3, dan ini pada kemarin kami mendapatkan hibah dari Dikti Pak Amilenius itu sudah 4-5 tahun Pak tentang HIV ini, karena memang saya menggeluti di situ. Nah, sekarang juga di era pandemi ini saya juga menggeluti di sini, sehingga nanti kalau ada COVID ini juga kami menulis juga beberapa buku yang ada di situ. Mindfulness. Jadi yang saya bangun adalah intervensi keperawatan ini, apa stimulusnya? Kalau kita melihat ROI, ada input, ada proses, ada output, ya, dan ada outcome. Inputnya stimulus vokal kontekstual, residualnya bisa saja berupa suatu namanya membangun coping, membangun social support. Apa itu isinya? Ya mulai yoga, mulai berdoa, mulai sholat, dan seterusnya itu yang ada di sini. Kalau kita stimulus ini, kita lakukan, maka akan terjadi suatu proses pembelajaran yang disebut dengan stress perception, yang di dalam ROI ada 4 tahapan namanya persepsi, learning, judgment, emotion. Yang di situ akan membangun suatu coping. Coping yang dibangun sehingga terjadi suatu proses di dalam limbic system ini. Ya, di dalam otak kita. Baik itu di kognisi namanya astrosit, atau di emosi kita namanya ada amigdala. Nah itu, jadi stimulus yang kita berikan mulai asuhan, nanti stimulusnya yang paling bawah, kalau Bapak Ibu sempat membaca nanti, bahwa itu mulai dari meditasi. Ya, tadi ada exercise dan sebagainya, itu sebenarnya stimulus-stimulus terjadi proses coping terjadi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat, mungkin kita masih ingat yang disampaikan oleh Prof. Taat, bagaimana stresor itu menjadi stimulus untuk membangun suatu coping, tapi bukan kuping kiri, kuping kanan, bukan coping. Coping, maka terjadi suatu respon stresor yang di sana ada alarm stick, ada adaptation stick, ya. Ini kita harapkan terjadi suatu eustress. Eustress itu tidak stres. Nah, kemudian di sini ada exhaustion, terjadi stres, kita harapkan ada distress, terjadi distress. Nah, ini terjadinya distress. Nah, proses itu terjadi, maka membangun suatu coping mekanisme. Ya, coping ini jangan diartikan, kalau Bapak Ibu melihat ROI, coping itu 2. Namanya ada kognator, ada regulator. Kognator itu adalah kognisi. Regulator itu sistem di dalam tubuh. Mulai dari hipotalamus, pituitary, adrenal, sampai sistem kekebalan namanya regulation. Gitu. Sedangkan di dalam coping kita adalah mulai persepsi, learning, judgment, emotion. Itu di dalam sistem kotak kita. Sehingga bagaimana kemampuan memodulasi respon imun, yang diminta adalah ini. Bagaimana ini kualitas stresor itu nanti bisa dibangun dengan coping yang baik. Coping itu termasuk tadi bagaimana badai sitokain itu tadi bisa dikendalikan, itu adalah regulasi di dalamnya. Sehingga memodulasi respon imun yang akhirnya ya pressing imun sistem, dan akhirnya bagaimana imun kita bisa meningkat. Nah, itu beberapa model yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, sehingga kalau kita lihat, kalau stimulus diberikan dari kognisi tadi, maka di dalam neuronya, ya, psikoneuronya terjadi HPA. HPA, hipotalamus menggunakan CRF, pituitari menggunakan ACTH, mungkin juga di sana ada endorfin dan sebagainya untuk yang, kemudian di dalam adrenal ada korteks sama medula. Di korteks mengeluarkan kortisol. Nah, ini hormon stres. Penderita-penderita biasanya mengalami stres, dia harus diisolasi menjadi stres. Nah, ini justru akan namanya imunosupresan. Jadi akan imunosupresan adalah menekan sistem kekebalan. Nah, kita harapkan bagaimana peran perawat ini untuk membangkitkan, untuk memberikan kepercayaan. Nah, ini yang harus kita bangun. Sehingga kita bagaimana kortisol bisa ditekan, maka kita berharap kalau itu sudah, termasuk hal yang lain tadi, maka respon modulasi nah, inilah respon modulasi yang kita harapkan. Bagaimana di dalam perannya nanti, ya, bagaimana fungsi ini, ya. Jadi kalau kita lihat nanti kita lihat dari maka neutralizing antibody, ya, termasuk ACE antibody epitope dan terusnya, sehingga antibody yang terakhir di dalam mampu menghadang spike, ya, spike perlawanan SARS-CoV-2 itu. Nah, itu kira-kira gambaran yang saya sampaikan bagaimana stimulus terjadi input tadi, vokal, kontekstual, residual sama. Jadi nanti misalnya residual, kita harus mengingatkan dia punya masa lalu yang kurang, ini kita perbaiki. Gitu. Masuk kontekstualnya kita edukasi dan seterusnya. Ya. Nah,
type daripada mindfulness, kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah saya mencoba menggunakan pendekatan namanya holistic care, yang Bapak Ibu bisa melihat ini yang sudah konsep ini MCC, jadi mind body connection namanya, MBC ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Scopus ya, di tulisan saya atau di Google Scholar Bapak Ibu lihat nanti itu ada tulisan tentang MBC, jadi mind body connection. Jadi yang dikemukakan oleh Florence Nightingale yang menulis tentang nursing upon the healing power. Power of healing. Ya, ini yang harus kita gunakan. Nah, holistik kita melihat dari aspek biopsikososial spiritual. Sedangkan undang-undang kita adalah alternatif. Nah, ini bisa kita terapkan, Pak Willy, ya di dalam undang-undang ini. Sehingga saya membagi untuk aspek holistik ini adalah yang pertama adalah aspek fisik. Kira-kira aspek fisiknya apa yang kita perbaiki? Jadi aspek fisik tadi yang kita lihat adalah misalnya yang sudah ada nutrisinya, ya, drink warm water, daily practice of yoga, use healthy dan seterusnya. Kemudian di sini ada measure to promote immunity, ya. Ini banyak yang kita lakukan, ya. Termasuk di sini kalau kita perhatikan, nah ini yang penting, stay active di rumah, work from home, tapi tetap aktivitas. Tadi saya baca kalau kita nggak sempat habis makan jangan tidur, minimal jalan 30 menit. Ya, jalan di rumah aja wirawiri gitu ya, jalan apa sambil ini cukup 30 menit sehingga itu untuk mengurangi berat badan juga. Nah, eat healthy ya, kita harus membangun ini. Yang mudah-mudahan di NTT sudah nggak ada yang mabuk ya Pak Willy ya, minum alkohol gitu ya. Nah, ini banyak ya beberapa hal yang kita lakukan. Kita harus berusaha untuk mencegah stres. Mohon maaf. Kita harus berusaha untuk mencegah stres. Ya, jadi makanya stimulus tadi kalau itu menjadi stres itu maka akan memperburuk imunosupresi. Karena prosesnya tadi di dalam kognitif tadi itu maka terjadi proses di neuronnya, kortisol tinggi akan menekan di dalam sistem kekebalan, di dalam sistem kekebalan maka dalam sitokain tadi akan semakin kacau. Nah, cukup tidur Pak Willy, jangan nggak pernah tidur ya, nanti banyak tugas-tugas harus banyak tidur ya. Ini yang penting ya. Nah, yang penting juga kita harus mengkonsumsi suplemen. Ya. Kita nggak bisa lagi kita sombong, manusia kuat, oh saya nggak apa-apa, masih muda, nggak bisa. Ya, inilah beberapa fisik yang kita lakukan. Exercise tadi misalnya seperti ini. Protect your immune system by flushing bacteria from your lungs. Ini contohnya. Misalnya kita yoga. Coba nanti Bapak Ibu kalau membaca ya, saya tiap pagi itu membaca beberapa artikel itu. Ya setengah jam gitu aja sambil treadmill saya lakukan itu. Misalnya ini. Bacteria from young lung and very improved circulation, fighting infection, releasing stress, reducing endorphin. Kalau kita olahraga, berolahraga itu kan mesti endorfin keluar Pak itu. Kita seneng ya. Tapi kalau kita habis apa ya marah-marah ya malah itu endorfin hilang gitu ya seperti itu. Contohnya seperti habis ngajar seneng ya seneng gitu ya. Tapi ini yang kita lakukan. Kita habis olahraga senang. Nah ini senangnya yang menjadi catatan kita. Nutrisi jangan lupa. Jadi nutrisi yang sesuai. Bapak Ibu nanti melihat bagaimana nutrisi yang disarankan dan ini juga sudah ada banyak. Nah ini food intake for improving immunity, terutama banyak sekali ya. Saya nggak menjelaskan satu persatu, yang jelas ini menjadi catatan kita. Ya COVID misalnya, imun sistem, booster ada zinc, ada vitamin C, ada iron, ada vitamin E, dan seterusnya. Inilah beberapa yang nanti kita harus mengkonsumsi ini, bukan banyaknya ya karbohidrat tapi sebenarnya kualitas yang harus kita lihat. Nah ini PM Narendra mau di-share his Ayurvedic formula to increase immunity. Salah satunya bentuk di yoga. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ini luar biasa juga. Nah ini yang sekarang yang kemarin diberikan oleh BNI ya, BP ya, di badan di COVID itu adalah memberikan convalescent. Nah, ini adalah berupa pemberian plasma donor pasien COVID yang telah sembuh dan seterusnya. Ini saya melihat aspek fisik ya Bapak Ibu. Nah, syarat terapi kelas seterusnya adalah seperti ini. Nah, sekarang sentuhan psikologis apa? Yang pertama kita lakukan adalah self potential empowerment. Jadi kita berikan empowerment, kita yakinkan, kita berikan edukasi, kita rubah perilakunya. Itu di dalam aspek kognitif yang nantinya akan kita lihat indikator-indikator seperti ini. Yang kedua adalah dukungan sosial. We'll do this together. Kita harus bersama-sama.
kita tidak boleh melakukan stigmatisasi, diskriminasi. Ini yang harus kita lakukan, tidak boleh. Nah, yang berikutnya di sini adalah akan indikator ini. Yang spiritual, ayo selama perawatan, kami kemarin di ruang perawatan di rumah sakit, salah satu rumah sakit, banyak pasien sekali, sehingga kita untuk mengurangi itu juga bisa punya HP. HP itu dia kalau kita butuh apa-apa supaya menghubungi untuk menghindari. Tapi tindakan-tindakan yang harus nanti tetap kita lakukan. Nah, termasuk bagaimana kita modifikasi ini dengan musik dan seterusnya, termasuk dalam pray ya, kapan dia sholat, kapan berdoa ya dan seterusnya itu, dan harus mengendalikan diri. Nah, ini yang kita lihat harus meningkatkan meaningful life itu ya. Jadi ini bukan pengertian yang kalau HIV nggak bisa sembuh. Sebenarnya COVID ini kalau usia-usia masih OTG, masih muda pasti sembuh gitu ya. Nah, indikator-indikator adalah seperti ini. Jadi yang kita lihat bagaimana dia menjadi lebih sabar, bagaimana dia lebih baik lagi. Ya, ini yang harus kita lihat. Nah, ini salah satu pemberdayaan prefrontal cortex melalui proses pikir berdoa. Ya, saya rasa di agama Islam, agama Kristen, Hindu, ya, kemudian ada Buddha juga ada yang sebut ini. Ini kalau kita lihat prosesnya berdoa, ya, ini akan terapi beberapa 4 jam, misalnya ini pada soal misalnya pembedahan. Nah, salah satu yang kita sebut adalah bagaimana endorfin ini. Nah, endorfin ini kalau sudah bagus, biasanya kortisolnya akan turun, sehingga mengalami penurunan. Ini misalnya berdoa untuk antibiotik pada SARS-CoV ini. Berdoa akan menenteramkan kita, menenangkan kita, kortisol akan berkurang, maka sistem kekebalan tadi juga akan ini, sehingga kita akan mampu untuk melawan, imun sistem akan bisa kita lawan, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti sebenarnya ada videonya, dia tidak bisa lagi terjadinya transkripsi dan seterusnya karena itu adanya suatu perlawanan, kekebalan kita menjadi meningkat. Nah, inilah beberapa mind body connection yang saya tadi katakan, misalnya meditasi. Mekanismenya seperti apa? Bapak Ibu nanti lihat di konsep ini. Kemudian relaksasi seperti apa? Ya, giving them jenis self control ya. Jadi decrease heart rate, rapid decrease in blood lactate dan seterusnya. Sholat misalnya, ya, positif emosi ya, dan seterusnya itu. Imajinasi ya, anak-anak mungkin anak-anak yang sakit, kita perlu terapi imaginary. Kita berikan mainan, kita berikan ya sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan seperti itu. Kemudian terapi touch terapi ya, keluarga mungkin yang juga ini harus facilitating relationship. Jadi adanya suatu kedekatan, connection between the patient, mind, body, spirit to promote state of harmony. Ini juga penting. Nah, humor. Jadi makanya hari ini saya selingi humor itu supaya Bapak Ibu nggak terlalu stres gitu ya. Jadi kalau stres itu nanti S3 repot, stres stroke itu, gitu ya. Jadi jangan terlalu stres ya. Humor ini provide a movement that enable patient to express their thought, feeling ya, kita harus tertawa ya dalam kondisi apapun. Nah, ini yang kita adalah harapan, di tangan kita ada harapan, di pikiran kita ada impian, di hati kita ada masa depan. Ini yang harus kita bangun terus, dan yang paling akhir adalah, tadi sudah sampaikan Pak Willy, ayo untuk membangun imun ini, semuanya saja kita saling menguatkan, saling mendukung. Ya, kita nggak ada yang sempurna. Saling menahan diri termasuk yang biasanya belanja tiap hari, tidak belanja, gitu ya. Yang biasanya bajunya sobek dikit, beli, karena nggak beli lagi, karena nggak usah ke kantor ya Pak Willy ya. Sobek-sobek ya enggak apa-apa di rumah aja gitu ya. Kan perlu kita beli hanya yang pokok-pokok saja. Sebenarnya ini ada hikmahnya. Termasuk tadi saya katakan, jangan memberikan komentar sesuatu yang enggak pas mesti sesuai itu, kadang kita itu berpikir hanya untuk diri sendiri. Padahal kebenaran itu bukan di situ gitu ya. Ya, kebenaran itu universal. Sesuatu yang baik ya tetap baik, kalau enggak ya enggak baik gitu aja. Yang menilai bukan kita gitu ya. Jadi ayo kita menahan diri ya. Kita harus senang melihat orang lain bahagia ya. Bukan malah kita kena ait, namanya aku iri, dengki dan sirik, itu ya nggak boleh. Atau harus aitnya menjadi aku ingin dirimu sayang. Nah, itu penting itu ya. Nah, yang terakhir adalah harus saling mendoakan ya. Bagaimana kita tetap berdoa bersama-sama tadi menjadi salah satu di dalam terapi itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya. Terima kasih, luar biasa. Dan silakan Pak Simon, ya mungkin ada masukan, pertanyaan, mudah-mudahan jadi beri gambaran. Terima kasih Pak Simon, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Prof. Menarik sekali materinya. Ada tambahan mata kuliah psikoneuroimunologi imunologi lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu mereka diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Prof. Sambil Prof, ada berapa pertanyaan yang mungkin Prof bisa baca langsung? Ya, mungkin dibacakan, dipilih aja Pak Simon, dipilih aja prioritas. Ya. Oke. Yang sudah ada, monggo. Kalau belum ada. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara Anastasia Leu untuk beliau untuk menyajikan pertanyaannya. Silakan. Selamat pagi Bapak Profesor Nursalam. Ya, Anastasia. Saya perawat dari Ya, saya perawat dari Timur Tengah Utara, Keva Manado, bertugas di Puskesmas Wini. Saya mau bertanya Bapak, kalau yang telah kita ketahui bahwa COVID ini kan semakin hari semakin meningkat di Indonesia, di negara lainnya. Terus bagaimana solusi untuk persediaan tempat istirahat bagi nakes yang menangani pasien COVID? Ya. Karena yang kita ketahui juga banyak stres, pikiran, dan terutama tidak bertemu dengan keluarga, itu kan bisa memicu peningkatan stres pada nakes. Dan istirahatnya pun juga sangat sedikit sekali untuk menangani pasien COVID. Bagaimana solusinya Bapak? Terima kasih. Ya. Baik, langsung saja Prof. Langsung ya? Baik. Ya. Saudara Anastasia, terima kasih pertanyaannya. Salam pada teman-teman yang berdinas di Timur Tengah ya Pak? Iya, di Timur Tengah Utara. Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan ya. Baik, jadi bagaimana kalau saya ingin koreksi dulu, tren perkembangan yang terus meningkat memang iya, tapi ada beberapa negara yang sudah mulai turun luar biasa, tidak ada sama sekali ya. Salah satunya tadi saya ceritakan ada beberapa negara. Nah, di kita terus meningkat kelihatannya dalam beberapa bulan ini kita tidak tahu lagi. Nah, pertanyaan tadi bagus sekali. Bagaimana tempat peristirahatan ya, tempat istirahat ya. Kalau peristirahatan ya di kuburan ya. Tempat istirahat pada tenaga kesehatan yang kita bicarakan hari ini pada perawat, mungkin bidan, mungkin tenaga dokter dan mungkin lab, nutrisi dan seterusnya. Yang pertama mungkin pemerintah dalam hari ini di Jawa ya, Nanes ya, yaitu di Jawa Timur misalnya, setiap kabupaten kota itu menyiapkan hotel atau tempat khusus untuk tenaga kesehatan. Yang di sana disediakan semuanya. Jadi sediakan mulai dari tempatnya, makanannya dan semuanya, cuman keluarga nggak boleh masuk. Jadi waktu dia misalnya PDP begitu ya, isolasi ataupun enggak itu selama ini nggak boleh berkumpul dengan keluarga, tapi disiapkan dipenuhi semua kebutuhannya. Itu salah satunya di Jawa. Mudah-mudahan di Timur Tengah Utara nanti juga mulai kita sarankan di sana ya. Saya melihat kemarin Pak Gubernur NTT, Pak Willy juga ada di sana, itu luar biasa sambutannya saya baca itu ya. Bagaimana berani melawan ya yang di pemerintah yang ada itu. Nah, Pak. Menurut saya ini harus kita support, kita dukung ya. Penyediaan itu atau rumah singgah gitu loh Mbak Anastasia. Nah, saya ingin juga kepada DPW mungkin kalau mungkin ada teman-teman yang mungkin berkecukupan mampu, saatnya kita untuk memberi, untuk beribadah ya. Bagaimana menyiapkan rumah itu yang nantinya gratis yang harus kita gunakan. Nah, yang kedua menjadi catatan waktu kami bicara dengan kemarin ada Kemenkes apa itu, saya bicara tentang pengelolaan SDM. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita, kalau kemarin saya di suatu rumah sakit itu benar-benar saya lihat berapa jam dia ke pasien. Jadi melakukan tindakan-tindakan A sampai Z sejelas. Setelah itu masuk, enggak keluar-keluar dulu sampai berapa jam itu giliran. Jadi ada 5 orang itu, 2 orang masuk, setelah itu sekian jam masuk lagi. Nah, ini untuk menghindari, kalau di ICU itu kan enggak boleh lebih 4 jam atau 5 jam. Nah, ini jangan sampai, makanya sekarang jumlahnya menjadi banyak. Nah, pertanyaan kita, kalau pasien semakin banyak, mampukah kita? Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan
tadi kelelahan, rasa jenuh, burnout syndrome itu pasti terjadi. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, makanya sekarang di pemerintah itu kan sudah nggak ada shift. Sedangkan perawat kan ada shift malam. Orang nggak tidur malam itu risiko untuk risiko penurunan sistem kekebalan itu tinggi. Betul. Seperti itu. Kalau kita lihat studi kurang tidur dari 6 jam, 7 jam itu juga akan terjadi kerentanan. Nah, ini yang tanyakan Mbak Anistias tadi, bagaimana tempat tinggal atau istirahat. Nah, keluarga dalam hal ini tetap harus memberikan dukungan ya, tapi memang tidak bisa berkumpul karena akan terjadi risiko penularan itu tadi. Tapi tetap disediakanlah suatu hiburan ya. Misalnya ada laptop atau TV yang bisa melihat itu, kemudian ada tempat olahraga yang khusus di hotel itu tadi yang diperuntukkan. Nah, itu beberapa hal. Di Singapura ada satu hotel atau beberapa hotel dibuka khusus untuk para tenaga kesehatan yang ada. Apalagi di Eropa itu semakin banyak lagi. Nah, kita mudah-mudahan pemerintah mampu. Makanya tadi new normal itu salah satunya adalah pemerintah menjamin terjadinya atau memutus mata rantai di dalam penularan itu. Baik. Gitu ya, Anestesia Terima Agraria. kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Prof. Masih ada banyak sekali pertanyaan Prof, tapi saya rangkum. Kebanyakan pertanyaan ini dari para perawat yang bekerja di puskesmas, Prof. Dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Oke. Berkaitan dengan peralihan ke new normal, Prof. Ya. Pertanyaan mereka kebanyakan adalah, apakah Prof, dalam kunjungan rumah itu ada dilema, mereka harus mengenakan APD secara lengkap atau bagaimana, Prof? Ya, memang itu pertanyaannya agak sulit dijawab ya. Kalau kita nanti tidak menggunakan APD, risiko tertular gitu. Kalau kita menggunakan nanti bagaimana masyarakat itu, kok seperti itu ya tenaga kesehatan ya, diasumsinya seperti itu. Nah sekarang begini saja, kita memang tidak tahu. Satu ya, ada dua pilihan menurut saya Pak Simon. Kalau di daerah-daerah itu memang zona merah, ya zona merah, dan itu ini tadi disampaikan Pak Willy tadi, itu wajib kita menggunakan swab APD lengkap, Pak. Ini yang menurut saya. Apalagi biasanya kunjungan rumah itu adalah pasien-pasien yang misalnya sudah meninggal positif, keluarganya juga, itu menurut saya wajib. Kita harus APD. Bapak Ibu saya ingin berikan contoh di Jawa Timur, terjadinya kematian itu bukan perawat-perawat yang langsung menangani pasien, tapi perawat-perawat yang di poli, perawat-perawat yang di IGD, perawat-perawat yang dirawat inap yang tidak menangani pasien, misalnya pasien menangani di stroke dan lain sebagainya. Coba kita lihat, kenapa? Karena kita menggunakan APD yang ala kadarnya standar, ya mungkin level 2 saja, padahal kita memerlukan level yang lebih tinggi lagi. Nah ini contoh ya, sehingga alternatif pertama, di area-area yang zona merah, yang di situ mungkin ada indikasi, kita wajib APD lengkap. Ya, termasuk face mask itu harus kita gunakan. Di samping kita masker plus di situ. Karena pasti terjadi ini. Kemudian yang kedua, di area-area yang mungkin tidak, ya, mungkin tidak, itu mungkin kita minimal lah kita menggunakan masker, tapi jangan masker saja, Bapak. Kita perlu mask itu tadi yang menutup wajah itu yang ya, seperti helm itu. Nah, ini mungkin digunakan otomatis karena di tangan ini ya yang sering, maka kita harus pakai handskun ya, termasuk yang pelindung untuk tangan tersendiri ya. Ini menjadi catatan. Kita kan tahu penularan itu terjadi karena adanya suatu droplet ya. Droplet itu bisa melalui air liur kita. Kita bicara itu sekian persen menular. Kita bersin itu sekian seperti itu. Itu droplet yang maksudkan. Kemudian yang kedua, kita megang sesuatu lain. Ini aja yang minimal. Jadi Bapak Ibu boleh kita seperti itu, tapi istilahnya jangan parno atau paranoid gitu ya, terlalu kita berlebihan. Katakanlah kita terjadi misalnya infeksi ataupun apalah itu, kalau di dalam sistem kekebalan kita itu baik, saya ulangi, kalau kekebalan kita itu baik, nutrisi kita baik, ya, kemudian istirahat kita baik, aktivitas kita baik, jadi wajib ya, nanti Pak Simon, Pak Willy, Pak Pius, ya, Sabino, semuanya ya, teman-teman, harus olahraga tiap hari. Nanti dicontoh itu saya ya. Kamu lebih muda ya. Jadi saya sehari 2 kali Pak, enggak pernah absen Pak, harus wajib itu Pak. 30 menit itu serasa untuk
menjadi kekebalan, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan tidak usah takut. Artinya tetap kita menjaga, tapi kalaupun itu nanti ya kita musibahnya kita ada droplet, nah tubuh tadi kan ada APC, antigen presenting cell. Respon daripada masuk itu APC akan dikenali, terjadi diproses di dalamnya tubuh, kemudian akan terjadi bagaimana pengenalannya, jadi terjadinya coping regulasi tadi kalau kita lihat di situ, ya mulai hipotalamus, pituitary masuk, aspek-aspek di dalam imun, saya rasa itu nggak ada masalah. Ya, tapi tetap syarat-syarat tadi yang kita lihat main bodinya, kemudian exercise-nya, nutrisinya, istirahatnya, stresnya dikurangi, saya rasa itu. Nah, kita sering terjadi infeksi itu karena itu. Nah, kita harus optimis, ini mungkin hampir sama dengan flu nantinya, Pak. Kalau kita sudah punya vaksin nanti ya. Kalau seperti flu itu kan seperti itu. Kalau kita kondisi baik ya tidak tertular lah, tapi tetap kita menggunakan itu. Karena kita ada kekebalan. Nah, inilah mungkin teman-teman di Puskesmas, ayo tetap istilahnya itu tetap jangan menyerah, tetap berkiprah. Nah, isi bahasa kita. Jangan menyerah, tetap berkiprah, tapi tetap new normal itu, saya katakan ada 6 hal tadi, mencegah penularan, makanya teman-teman Puskesmas itu, saya ingin advokasi Pak Willy untuk melakukan pemeriksaan minimal rapid test setiap 10 hari sekali, Pak, untuk mendeteksi itu. Nah, rapid test itu nanti ditanya, kadang ada positif, ada enggak. Nah, tiap orang terjadinya imun ini berbeda-beda, sehingga ada yang reaktif, ada yang tidak. Jadi belum tentu juga. Makanya ada PCR. PCR dilihat apa? Ada yang menempel virus itu pada rongga hidung, ya pada tenggorokan. Yang itu akan terjadi di situ. Nah, selama kita cuci, dimanapun cuci setelah misalnya dari kunjungan, pakaian harus dilepas semuanya langsung, sepatu juga, kita harus cuci tangan, saya rasa itu juga penularan nggak akan terjadi juga. Ya, selama tadi juga kondisi ini. Jadi teman-teman, tadi pilihannya apakah kita kalau waktu kunjungan rumah, kita lihat zona merah kita wajib seperti itu, nanti kita sampaikan kepada masyarakat, mohon maaf karena kondisi ini. Yang kedua adalah kalau zona nggak merah, yang menggunakan level 2 mungkin seperti rawat inap, tapi tetap ada face mask-nya. Nah, yang penting lagi adalah menjaga kondisi, karena kita virus ini nggak bisa diobati, belum ya, semua virus kan nggak bisa. Bagaimana imunitas kita termodulasi. Nah, termodulasi imun tadi adalah aktivitas, makanan, ya, terus berdoa, kita tenang, nggak stres, gitu saja. Itu Pak Simon kira-kira. Baik Prof, masih ada 2 pertanyaan lagi, masih banyak tapi cukup 2 lagi Prof. Pilih. Yang berikutnya adalah untuk menghindari kelelahan pada perawat, pengaturan shift jaga perawat ini Prof, pada masa COVID ini apakah dibuat sama Prof, sama dengan shift jaga perawat yang normal itu Prof? Tidak, jadi kami kemarin kalau perawat ICU itu sekitar 4-5 jam Mbak, harus shift. Kalau kita biasanya kan 7-8 jam. Nah, kemarin ada di rawat inap saya, di suatu rumah saya sangat menyebutkan, itu kita lihat betul, dia shiftnya gini, jadi pagi itu mulai jam 7 masuk sampai 2 jam, tapi ada giliran, 2 jam keluar. Misalnya kita ada 6 orang, 2 jam, keluar, 2 jam lagi masuk, yang 2 lagi masuk, lagi giliran. Setelah keluar, dia tidak boleh masuk lagi sampai pulang. Itu salah satu untuk dirawat inap. Nah, di ICU, itu kan maksimum penggunaan itu juga akan mami sekitar 4 jam, Pak. 4-5 jam. Jadi nggak bisa kita sampai ke 8 jam. Sehingga shift yang harusnya 3, ini saya ulang, shift yang harusnya 3 ada 2 jalan. Shift yang harusnya 3 bisa menjadi 5 atau 5 kali, atau tetap 3 shift, tapi dalam shift itu nanti dibagi-bagi. Ada 6 orang, 3 masuk dalam 3 jam pertama, keluar 3 jam masuk lagi, yang 3 berikutnya. Nah ini supaya menghindari kelelahan, dan menghindari resiko. Bapak Ibu juga lihat bagaimana sifat daripada corona ini atau virus corona ini, salah satunya adalah intensitas, ya berapa lama itu juga menjadi catatan kita. Sehingga kalau kita misalnya ini kemudian kita melakukan cuci tangan dan seterusnya, saya rasa itu juga nggak akan ini, ya. Oleh karena itu, kenapa 3 jaman tadi yang tadi salah satunya tadi yang saya ceritakan kemarin saya betul-betul rumah sakit itu begitu, sehingga dia dalam 6 jam 7 jam yang dinas di situ 26 di pagi 3 jam masuk, 3 jam setelah itu keluar lepas baju 3 jam inilah ini gitu Pak. Ada yang stay jaga-jaga itu
dengan HP, Pak. Jadi HP, pasien punya HP di sana, ada HP yang khusus, sehingga keperluan yang lain bisa. Yang pasien biasanya kalau tidak di ICU, saya katakan kalau dirawat inap, kan dia di kamar mandi bisa dan bisa jalankan. Nah ini yang berat kalau di ICU, makanya tadi maksimum dia 3 jam, 4 jam harus selesai. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk menghindari kelelahan, karena dengan kelelahan itu akan menurunkan imunitas juga. Gitu, Pak. Satu lagi ada? Masih ada, Pak Simon? Mood-nya. Pak Simon, mood-nya. Suaranya tidak dengar, Pak Simon. Mood. Ya, lupa. Mood-nya Pak Simon. Ya. Sudah kena badai sitokin. Ya. Begini, Prof. Dalam perawatan pasien COVID-19 ini, baik perawat, pasien maupun keluarganya itu sama-sama mengalami tekanan psikologis. Ya. Apa dampak dari tekanan psikologis ini Ya. dan bagaimana Prof cara mengatasinya? Jadi tadi sudah saya ceritakan kalau kita belajar teorinya Roy, Pak Simon ya. Itu kan adanya stimulus ya. Stimulusnya ada vokal, kontekstual, residual. Gitu ya. Yang jelas ini adalah bisa vokal, bisa kontekstual. Residual mungkin punya pengalaman sebelumnya gitu ya. Itu akan masuk. Nah, di dalam masuk otak itu ada 4 tahapan, namanya persepsi, dipersepsikan. Terus dipelajari, wah ini kok kayak sama ya. Setelah itu diputuskan, terus dilakukan tindakan. Dia mempersepsikan, wah ini bahaya, saya nggak bisa ini. Nah, dari situ akan terjadi suatu proses membangun suatu coping. Nah, coping ini dibangun melalui apa? Kalau kita lihat, saudara lihat tadi, di dalam coping ini ada kognator, regulator. Nah, kalau kognator tadi misalnya yang dipersepsikan menjadi negatif, maka akan terjadi proses di dalam neurologisnya, HPA tadi, hipotalamus, pituitari, yang kita senang kan keluar endorfin. Kalau kita nggak senang ya keluarnya justru kortisol. Contohnya seperti itu. Padahal endorfin itu, misalnya gitu, atau POMC namanya, pro-opiat melanokortin, itu adalah menstimulus modulasi respon imun. Ini yang menjadi catatan kita. Sedangkan hormon stres atau disebut dengan kortisol adalah imunosupresan yang akan menekan sistem kekebalan itu sendiri. Yang dampaknya tadi sudah saya ceritakan. Nah, kalau kita terjadi ini, maka akan terjadi memperberat kondisi, keadaan. Oleh karena itu, untuk menuju ke sana, maka peran kita, peran perawat, bagaimana ya kalau kita waktu di ruangan ya, kemarin kita apa yang kita lakukan? Menyapa pasien, mendukung pasien. Ya.